Assalamualaikum, pripun kabare cah? Dinten menika Budela badhe ngandharake babagan teks laporan observasi sing tegese ya iku teks kang ngandharake laporan ngenani asil observasi kang wis ditindakake marang sawijining barang, benda, kahanan, keadaan, utawa objek tertentu atau objek tertentu. Observasi julukan liyane ya iku pengamatan utawi penelitian. Tujuane teks laporan hasil observasi iki diserat kanggo menehi informasi ngenani penelitian kang wis ditindakake dening para peneliti. Jadi, teks ini dibuat agar bisa memberikan informasi kepada orang lain tentang objek-objek yang sudah kita amati atau kita observasi. Teks laporan hasil observasi ini memiliki struktur. Yang pertama, definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi gunane utawi deskripsi manfaat nggih. Nah, coba kalian bisa sambil membuka LKS kalian masing-masing karena di bab pertama sudah dijelaskan. Jadi, sembari Budela menjelaskan, kalian bisa sambil membuka buku LKS kalian agar penjelasan ini lebih mudah untuk kalian pahami ya. Pada bagian definisi umum, struktur yang pertama, penulis biasanya menuliskan tentang titian atau ciri-ciri bahasa Indonesianya ya, tentang barang, benda, tentang keadaan, dan tentang objek tertentu. Budela ambil contoh yang mudah. Andai saja kita mengamati benda, yaitu jam dinding gitu ya, maka di bagian awal kita akan menyebutkan ciri-ciri umumnya dulu. Ciri umumnya jam dinding ini apa? Bentuk. Ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang lonjong, begitu ya, secara umum dulu. Kemudian jam dinding yang kita punya kebanyakan biasanya berwarna. Nah, itu adalah hal-hal yang umum. Kemudian, kita masuk kepada bagian yang lebih khusus di struktur yang nomor 2. Jam dinding ternyata memiliki beberapa bagian. Salah satunya adalah jarum jam, angka, penunjuk tanggal, umpama seperti itu ya. Nah, karena tidak semua jam dinding ada jarum jamnya. Ada yang tanpa jarum, hanya menggunakan dentuman saja. Ada yang tidak menggunakan tanggal. Ada juga yang angkanya tidak lengkap, hanya angka 12, 3, 6, dan 9. Ada yang angkanya full dari 1 sampai 12. Nah, itu masuk pada deskripsi bagian, hal-hal yang lebih rinci. Kemudian, struktur yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Pada bagian deskripsi manfaat ini anak-anak, kalian menyampaikan atau mengemukakan menurut pengamatan kalian apa sih manfaatnya jam dinding ini ketika ada di lingkungan sekitar orang-orang saat beraktivitas. Tentu saja manfaatnya untuk menunjukkan waktu. Ini contoh yang mudah ya. Nah, berikutnya ini adalah titian laporan hasil observasi atau ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Kalian bisa mengamati, membacanya perlahan sembari berangan-angan. Apa sih kira-kira yang saya masih belum paham dari materi sebelumnya? Penjelasan ini juga ada di LKS kalian halaman 10 anak-anak. Jadi kalian bisa sambil membaca. Kemudian sifat teks laporan hasil observasi yaitu disampaikan dengan apa adanya, bisa menjadi sumber informasi yang terpercaya, gampang dipahami, bahasanya komunikatif. Selain itu juga, teks laporan hasil observasi terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, observasi partisipatif, yaiku sawijine kegiatan mengamati kang panilitine utawi pengamate melu terlibat ing kegiatan pengamatan. Jadi, observasi partisipatif penelitinya melakukan secara langsung kegiatan penelitian. Yang kedua adalah yaiku sawijining kegiatan pengamatan kang penelitiane utawi pengamate ora melu terlibat ing bagian kang diteliti. Jadi, observasi jenis non-partisipatif ini adalah kegiatan di mana penelitinya
tidak secara langsung ikut mengamati, tapi hanya berdasarkan data-data yang ia kumpulkan, tanpa banyak terlibat dalam kegiatan observasi. Ini adalah contoh teks laporan hasil observasi tentang sampah. Nah, saiki sampean kabeh wis mari ngrungokne materi teks laporan hasil observasi. Wayahe ngarep tugas.